Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa Hamzah dengan NIM 21030322. Di sini saya akan menyampaikan atau menjabarkan sedikit pengalaman atau pengetahuan saya tentang tema yang telah diangkat oleh Bapak Dino, yaitu di sini ada 3 tema. Yang pertama itu tentang caleg, yang kedua itu tentang pemilu, dan yang ketiga itu tentang Pancasila. Nah, jadi yang pertama itu caleg. Caleg mungkin tidak asing lagi di telinga kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang telah berkecimpungan di dunia politik gitu. Jadi caleg itu secara sederhananya yaitu calon anggota dari lembaga legislatif seperti contoh DPR atau DPRD begitu pada provinsi maupun kabupaten begitu. Juga caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik. Nah, di sini setiap partai-partai, baik itu partai apapun, pasti mereka mewakilkan anggotanya untuk menyalonkan sebagai baik itu ketua DPR maupun DPRD begitu. Nah, dari situ untuk menjadi caleg harus mewakili atau melewati proses verifikasi yang terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPU. Nah, jadi sebelum seseorang itu melakukan atau menyalonkan diri sebagai calon DPR maupun DPRD, mereka harus melalui verifikasi dahulu. Nah, dari penjebaran dari definisi caleg secara sederhananya itu ada tujuan mengapa mereka menyalonkan diri sebagai anggota maupun ketua DPR maupun DPRD. Mereka juga mempunyai tujuan. Nah, dari tujuan yang mereka miliki untuk terpilih menjadi anggota legislatif agar dapat mewakili setiap kepentingan masyarakat pada lingkup lembaga legislatif. Contohnya Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia. Caleg juga dapat diharapkan untuk mengajukan, mengesahkan, dan membahas mengenai undang-undang demi memperjuangkan kepentingan setiap rakyat yang sedang diwakili. Nah, jadi per hari ini setiap orang yang menyalonkan diri menjadi ketua DPR maupun DPRD itu hanya sebatas formalitas begitu. Kenapa saya katakan sebagai formalitas? Karena per hari ini saya ambil contoh studi kasusnya Jember per hari ini. Jember calon atau ketua DPR yang memimpin wilayah Jember per hari itu banyak problematika yang mereka lalui begitu, sehingga memicu kalangan masyarakat untuk melakukan aksi begitu. Seperti contoh di Puger kemarin, itu sampai sekarang isu itu tidak terbahas dengan tuntas begitu. Nah, adapun syarat menjadi caleg, jadi seseorang ingin mewakilkan atau menyalonkan itu ada syaratnya. Syarat yang menjadi anggota legislatif tertuang pada PKPU nomor 10 tahun 2023 dalam pasal 11 dan pasal 12. Di sana dijelaskan syarat-syarat untuk menyalonkan diri menjadi calon DPR maupun ketua DPR, calon DPRD maupun ketua DPRD. Baik, caleg sudah saya jelaskan juga barusan. Lanjut selanjutnya itu materi yang kedua atau tema yang kedua tentang pemilu. Nah, di sini tidak jauh beda dengan caleg begitu. Jadi pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah secara langsung oleh warga negara tersebut atau warga atau masyarakat yang menaungi suatu wilayah tersebut. Nah, jadi pemilihan umum merupakan mekanisme
penting dalam sistem demokratis modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Jadi rakyat itu mempunyai hak penuh untuk memilih pemimpin yang mereka anggap itu bisa memakmurkan atau mensejahterakan negaranya, begitu. Jadi tujuan utama diadakannya pemilu ialah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memiliki para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam pemilihan umum warga, negara yang memiliki syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau calon yang akan mewakili rakyat tersebut, begitu. Jadi mereka juga mempunyai hak suara yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan tersebut, gitu. Baik itu dari pejabat politik maupun masyarakat biasa, begitu. Pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, begitu. Menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan masyarakat itu memastikan bahwa pemimpin yang mereka pilih dapat memberikan sumbangsi terhadap negara, begitu. Nah, dari definisi pemilu di atas, di sini juga ada fungsi dari pemilu itu sendiri. Fungsi diadakannya pemilu atau pemilihan umum, gitu. Yang pertama itu berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintah. Dan yang kedua itu membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Dan yang ketiga itu pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Banyak tujuan atau fungsi dari pemilu tersebut, tapi mengingat estimasi waktu mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Mungkin saya ambil poin-poin pentingnya aja fungsi dari pemilu tersebut. Nah, dari fungsi di atas juga ada prinsip pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia khususnya sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Jadi prinsip seorang pemimpin itu harus dipertanyakan karena seorang pemimpin yang harus menaungi masyarakat, bukan hanya satu orang masyarakat yang harus diaungi, tapi ada ratusan jiwa yang harus mereka contoh atau yang mereka berikan contoh yang baik untuk masyarakat. Jadi mengenai Indonesia ini dikatakan negara demokrasi, per hari ini juga mempunyai problem yang dimana mengaitkan dengan kata-kata demokrasi. Menurut saya pribadi, Indonesia itu tidak demokrasi per hari. Kenapa saya katakan tidak demokrasi? Karena pemimpin-pemimpin atau orang atasan seringkali menindas atau menganggap remeh rakyatnya, gitu. Padahal yang memilih mereka itu rakyat. Kenapa mereka kaum atas atau kaum intelektual itu selalu menganggap remeh kaum awam, gitu, khususnya kaum awam? Ini harus dipertanyakan. Nah, lanjut ke
materi ketiga ini sangkut pautnya masih dengan pemilu dan caleg. Ini menurut saya tema yang paling menonjol kalau menurut saya, Pancasila. Nah, di sini mungkin Pancasila ini kata-kata yang tidak perlu saya banyak jelaskan, soalnya udah dari SD ya. Pancasila yang pertama diajarkan itu Pancasila. Nah, sepemahaman saya Pancasila itu ialah ideologi negara kita itu, atau pegangan negara Indonesia, rakyat Indonesia. Nah, di sini menaikkan dari percakapan atau stigma saya yang di atas, Indonesia tidak demokrasi, karena mereka tidak mematuhi ideologi yang telah diterapkan begitu. Jadi Pancasila itu secara dasar ialah hukum atau peraturan yang harus diaturi begitu. Di sana udah tertera 5 Pancasila beserta makna atau fungsi dan perannya begitu. Jadi ketika Indonesia itu mempunyai ideologi, apalagi ideologinya Pancasila, sedangkan Indonesia dikatakan tadi negara demokrasi, kenapa para pemerintahan atau kaum intelektual itu tidak menerapkan? Padahal secara intelektual itu mereka sangat mumpuni lah, mau jauh lebih memahami apa itu tentang demokrasi ketimbang kalangan masyarakat awam, wabil khusus saya begitu. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menyampaikan keluh kesah masyarakat begitu. Saya juga memberikan kritik terhadap kaum atas. Kenapa mereka masih menindas kaum awam begitu? Sedangkan negara kita berlandaskan ideologi Pancasila. Pancasila itu ada nilai-nilainya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Memang kita di Indonesia itu memiliki beberapa agama, suku dan bangsa dan ras begitu. Saya juga kurang paham, saya bukan rasis di sini ya. Sedikit pemahaman saya juga. Di setiap agama pasti diajarkan toleransi begitu. Saya yakin itu, maupun itu agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, pasti ada kata-kata toleransi. Nah, di sini kita yang mayoritas agama Islam tidak menerapkan apa itu toleransi terhadap sosial begitu. Mungkin hanya itu penjabaran dari saya mengenai tema yang telah diangkat oleh Pak Dino. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian saya yang salah, mungkin bisa dimaklumi karena saya di sini masih belajar begitu. Mungkin hanya sekian. Kalau ada kata-kata saya mohon maaf, beribu maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dino yang telah memberi saya waktu untuk bertatap muka lagi dengan kamera untuk melakukan isi kepala saya tentang tema yang beliau angkat. Akhiran ini wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.